Halo guys, jumpa lagi dengan pembelajaran bersama Ibu Eva Purba. Topik kita kali ini adalah mengenai masa pendudukan Jepang. Ya guys, nggak perlu di subscribe guys, cukup hanya disimak dan dianalisis ya guys video kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang di Indonesia dengan runtut. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer, serta dampaknya yang masih digunakan di Indonesia saat ini dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menganalisis perlawanan terhadap Jepang dan proses berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia dengan runtut dan benar. Dan yang terakhir guys, peserta didik diharapkan dapat membuat laporan tertulis tentang sifat pendudukan bangsa Jepang di Indonesia dengan lengkap. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Ibu harap kalian mengerti dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, berikutnya kita akan simak video tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Perhatikan videonya ya guys. Jangan lupa berikan komentarnya nanti ketika video sudah berakhir. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Termantul Zaman Now. Kali ini kita akan membahas seputar penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Jepang bisa masuk hingga menjajah Indonesia? Nah, kita simak bareng-bareng ya guys. Check it out. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar.
banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia kelak akan menimbulkan penderitaan bangsanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian tentang kedatangan Jepang di tanah air kita nih guys? Share di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Berikut kebijakan Jepang di bidang politik dan ekonomi. Kita lihat yang di bidang politik dulu guys. Yang pertama, mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Yang kedua, membentuk gerakan 3A. Yang ketiga, membentuk kembali organisasi putra. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat 1 Agustus 1943. Dan yang kelima, mendirikan Jawa Hokokai 1944. Nah, kemudian di bidang ekonominya, yang pertama, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Yang kedua, melakukan pengawasan ketat. Yang ketiga, kebijakan subsuvensi. Apa itu kebijakan subsuvensi? Nanti kamu cari ya guys. Kemudian yang terakhir, setoran wajib romusa atau kerja paksa. Nah, ini lambang gerakan 3A guys. Ada Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Selain gerakan 3A, juga ada organisasi putra yang didirikan oleh 4 serangkai. Putra itu artinya Pusat Tenaga Rakyat. Kamu cari nanti ya guys, kenapa dibuat putra. Kemudian juga ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai artinya rakyat Jawa berbakti kepada Jepang. Pendirinya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian juga ada Chusang-in. Chusang-in adalah Badan Pertimbangan Pusat. Nah, untuk apa organisasi ini semua? Kamu cari ya guys. Nah, ini di bidang sosial budayanya guys. Yang pertama ada Tonarigumi. Tonarigumi atau rukun tetangga tujuannya adalah supaya dapat mengawasi penduduk Indonesia. Kemudian mereka juga menerapkan romusa atau kerja paksa. Nah, selain itu mereka juga menerapkan Jugun Ianfu. Apa itu Jugun Ianfu? Yaitu perempuan penghibur bagi Jepang. Memang awalnya mereka dijanjikan hal-hal baik seperti mereka dipekerjakan menjanjikan pekerjaan yang baik, namun akhirnya mereka menjadi wanita penghibur guys. Selanjutnya di bidang kebudayaan, Jepang juga menerapkan Keimin Bunkashi Doso. Apa itu? Yaitu pusat kebudayaan yang didirikan oleh Jepang pada tahun 1943, gunanya untuk menanamkan pengaruh kebudayaan Jepang guys. Di bidang militer, Jepang membuat organisasi semi militer, yaitu 1. Senendan, yaitu barisan pemuda. 2. Keibodan, bantuan polisi. Yang ketiga, Fujinkai, barisan wanita. Yang keempat, Peta, menjaga keamanan. Yang kelima, Heiho, prajurit untuk Jepang. Dan yang keenam, Gatutotai, barisan pelajar. Nah, demikian guys untuk pembelajaran kali ini. Sekarang waktunya kita untuk diskusi. Oke guys, saatnya kita berdiskusi ya. Ibu akan membagi 4 kelompok. Sudah. Kelompok yang pertama itu menganalisis latar belakang dan proses kedatangan bangsa Jepang guys ke Indonesia. Yang kedua, kelompok yang kedua menganalisis kebijakan Jepang di bidang politik dan ekonomi guys ya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, kebijakan Jepang di bidang sosial budaya dan militer guys ya. Jangan lupa kelompok 2 dan 3 tetap harus juga ya menganalisis bagaimana peninggalan
Jepang, baik itu bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun militernya ya, yang masih ada dirasakan atau masih digunakan di Indonesia guys ya. Kemudian kelompok yang keempat ya, menganalisis bagaimana berakhirnya ya pendudukan Jepang serta perlawanan-perlawanan terhadap Jepang. Nah, itu dia guys ya. Kita akan masuk ke ruang breakout room. Silakan join setelah Ibu memberikan ruang breakout room-nya. Oke guys.